Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Matematika tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MTS. Kita lanjut dari nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini diberikan sebuah ayat, yaitu dari surat An-Nur ayat 45. Kemudian ditanyakan konsep matematika yang terdapat pada ayat tersebut adalah titik-titik. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu arti dari surat An-Nur ayat 45 ini. Arti dari surat An-Nur ayat 45 yaitu, "Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Mereka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan kedua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dari arti ini bisa kita simpulkan, surat An-Nur ayat 45 ini sesuai dengan konsep himpunan, karena bisa kita buat diagram Venn-nya dengan semestanya adalah ciptaan Allah, karena pada ayat ini dikatakan bahwa semua jenis hewan dari air, maka semestanya bisa kita buat adalah ciptaan Allah atau semua hewan yang ada di dunia ini. Kemudian bisa kita buat himpunan. Kita misalkan saja himpunannya adalah himpunan A, di mana anggota dari himpunan A ini terdiri dari hewan yang tanpa kaki, seperti pada arti di sini dikatakan bahwa sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, yaitu tidak mempunyai kaki. Kemudian ada hewan yang memiliki dua kaki, yaitu di sini sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lainnya berjalan dengan empat kaki. Kemudian ada yang anggotanya empat kaki. Jadi terbentuklah diagram Venn yang memiliki konsep himpunan. Jadi jawabannya adalah A, himpunan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 5 ini berbentuk bahasa Inggris ya. Jadi tinggal kita lihat saja kata-kata kuncinya, yaitu di sini ada squares yang berarti adalah persegi. Kemudian various size bisa kita artikan dengan ukuran yang berbeda. In figure below, yaitu pada gambar di bawah ini. Jadi diberikan gambar berbentuk lafaz Allah, kemudian ditanya ada berapa persegi dengan ukuran berbeda yang ada pada gambar ini. Jadi, pada gambar ini kita akan menghitung beberapa ukuran persegi. Nah, dapat kita hitung, yang pertama akan kita hitung persegi yang kecil-kecil ya. Jadi akan kita hitung persegi 1 kali 1. Jadi bisa kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Setelah kita menghitungnya, ternyata ada 30 buah persegi 1 kali 1. Ingat, yang ini kita tidak hitung. Kemudian yang ini juga tidak kita hitung, karena ini adalah bentuk persegi panjang, bukan persegi ya. Kemudian kita akan menghitung ukuran yang selanjutnya, yaitu yang 2 kali 2. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita anggap 1, ini kita anggap 2, ini 3, ini 4. Jadi bisa kita tulis, untuk ukuran persegi 2 kali 2 ada 4 buah. Kemudian ukuran selanjutnya yang akan kita hitung adalah persegi 3 kali 3, di mana persegi 3 kali 3 itu cuma ada 1 ya. Jadi tidak bisa kita bentuk di tempat lain, cuma bisa di sini ya. Jadi persegi 3 kali 3 itu ada 1 buah. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, 30 tambah 4 tambah 1, hasilnya 35. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang C, 35. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, kita pahami dulu soalnya. Pak Adi adalah seorang pemain basket yang ukuran panjang lutut ke telapak kakinya sama besar dengan banyak ayat pada surat An-Nazi'at dalam satuan cm. Sedangkan ukuran panjang lutut ke pangkal paha sama besarnya dengan banyak ayat pada surat Abasa. Jika saat melakukan ruku pada sholat, diketahui panjang dari telapak kaki ke ujung kepala sama besarnya dengan jumlah urutan surat Al-A'la dan surat Qaf, maka tinggi Pak Adi adalah titik-titik sentimeter. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu banyaknya ayat pada beberapa surat yang terkandung dalam soal nomor 6 ini. Jadi, bisa kita tulis dulu. Yang pertama adalah
ukuran panjang lutut ke telapak kakinya sama besar dengan banyak ayat pada surat An-Nazi'at, di mana surat An-Nazi'at itu berjumlah 46 ayat. Kemudian dikatakan lagi bahwa ukuran panjang lutut ke pangkal paha sama besarnya dengan banyak ayat pada surat Abasa, sedangkan surat Abasa itu ayatnya ada 42 ayat ya. Dari sini kita bisa lihat dari pinggang ke kaki itu panjangnya adalah 42 ditambah 46, jadinya 88 ya. Kemudian diketahui lagi bahwa jika saat melakukan rukuk pada sholat, diketahui panjang dari telapak kaki ke ujung kepala sama besarnya dengan jumlah urutan surat Al-A'la dan surat Qaf. Jadi bisa kita tarik garis dari telapak kaki sampai pada kepala, itu sama besarnya dengan jumlah urutan surat Al-A'la dan surat Qaf. Surat Al-A'la itu ada pada posisi ke-87, sedangkan surat Qaf itu berada pada urutan ke-50. Jadi jumlah keduanya adalah 137. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini terbentuk seperti segitiga siku-siku ya. Bisa kita gambarkan lebih jelas seperti ini. Yang mana di sini kepalanya, di sini pangkal pahanya, di sini adalah telapak kakinya. Ukuran di sini adalah 88. Kemudian sisi miringnya itu 137, sedangkan sisi horizontalnya kita belum ketahui, sehingga ini kita misalkan dengan X. Jadi untuk mencari tinggi dari Pak Adi, kita bisa jumlahkan dari kaki sampai ke pangkal paha, dijumlahkan dengan dari pangkal paha ke kepalanya. Akan tetapi dari pangkal paha ke kepala itu belum diketahui. Nah, kita akan mencari nilai X-nya dulu menggunakan teorema Pitagoras, karena ini terbentuk segitiga siku-siku ya. Jadi rumus teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya ya. Dimana sisi miring di sini ukurannya adalah 137 ya. Jadi bisa kita tulis 137 pangkat 2 sama dengan sisi vertikal itu yang ini ukurannya 88. Kemudian sisi horizontal kita belum ketahui, jadi kita misalkan dengan X. Kemudian kita kuadratkan, 137 dikuadratkan menjadi 18.769, sedangkan 88 kita kuadratkan, kita kali 88 lagi, hasilnya 7.744, ditambah dengan X kuadrat ya, kita turunkan. Kemudian 7.744 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga menjadi kurang. Kemudian tinggal kita kurangkan saja 18.769 kita kurangkan dengan 7.744, itu hasilnya 11.025 ya, sama dengan X. Kemudian di sini kita maunya X-nya saja. Jadi untuk menghilangkan X, kita akarkan yang 11.025 ini, sehingga akar dari 11.025 itu hasilnya 105. Jadi kita telah mendapatkan nilai X-nya sama dengan 105. Nilai X ini adalah ukuran dari pangkal paha sampai dengan kepala. Jadi sekarang kita bisa menghitung tinggi dari Pak Adi tersebut. Sehingga tinggi Pak Adi sama dengan jarak dari kepala sampai dengan pangkal paha 105 ditambah dengan jarak pangkal paha sampai ke telapak kaki, yaitu 88. Tinggal kita jumlahkan saja, 105 ditambah 88 itu hasilnya 193, sehingga tinggi dari Pak Adi itu adalah 193, yaitu jawabannya D ya. Baiklah siswa sekalian, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga paham dengan pembahasan kita. Kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.